Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Good morning, distinguished guests, ladies and gentlemen. Welcome back to day 2 of the 50th IPA Convex 2026. Kita berikan aplaus yang meriah untuk hari kedua hari ini. Semoga semangatnya tetap sama seperti hari pertama kemarin. I hope that you all had your morning coffee so that we are all fully charged to start this session. Tentunya sejalan dengan semangat dari tema besar tahun ini, 50 Years of Energy of Partnership, Shaping the Next Era for Advancing Growth. Hari ini kita akan melanjutkan sesi diskusi strategis mengenai arah masa depan energi Indonesia dan global. Senang dan bangga rasanya saya Bunga Harumdani bisa memandu jalannya hari kedua IPA Convex 2026. A warm welcome to all respectable speakers, moderators, and distinguished guests. Let's get this powerful morning officially started. Kita berikan tepuk tangan sekali lagi yang meriah untuk seluruh peserta hadirin yang sudah hadir pagi hari ini. Terima kasih atas kehadirannya. Baik hadirin, kita akan menuju ke special session 1 dengan tema refleksi strategis kebijakan energi untuk masa depan Indonesia. Sesi ini akan membahas bagaimana kebijakan energi nasional dapat terus beradaptasi dalam menghadapi tantangan global, menjaga ketahanan energi sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Before we begin the discussion, please direct your attention to the main screen for the opening video. Refleksi strategis kebijakan energi untuk masa depan Indonesia. Selama lebih dari 5 dekade, industri minyak dan gas bumi memberikan kontribusi signifikan bagi pendapatan negara dan menggerakkan roda perekonomian Indonesia. Namun, kejayaan emas hitam di tanah air terus meredup. Indonesia telah menjadi net importir minyak sejak tahun 2003. Kenyataannya, peran migas masih besar dalam memenuhi kebutuhan yang terus meningkat di tengah transisi energi. Menurut data International Energy Agency, bahan bakar fosil masih memasok lebih dari 80% total kebutuhan energi di Asia Tenggara dan diproyeksikan terus tumbuh sebesar 3% per tahun hingga 2030. Oleh sebab itu, pemerintahan Presiden Prabowo Subianto kini fokus mengejar swasembada energi, salah satunya dengan menggenjot produksi migas. Melalui Kebijakan Energi Nasional 2025, orientasi pemerintah tak lagi sekedar mengejar penerimaan negara, tapi demi ketahanan, transisi energi, hingga target net zero emission. Berbagai upaya untuk meningkatkan produksi migas sejatinya terus diupayakan dalam beberapa dekade terakhir. Pada era pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, digulirkan rencana untuk memperkuat dasar hukum sektor migas melalui amandemen Undang-Undang Migas. Kemudian di masa pemerintahan Presiden Joko Widodo, dibentuk Komite Reformasi Tata Kelola Migas untuk memangkas perizinan. Di masa pemerintahan yang sama, digulirkan skema bagi hasil gross split yang dalam perkembangannya terus mengalami penyempurnaan. Kedepan, penguatan industri hulu migas di Indonesia perlu difokuskan pada kepastian kontrak, percepatan eksplorasi termasuk pengembangan lapangan migas yang sudah ditemukan, perbaikan kemudahan berusaha, serta dukungan terhadap revisi Undang-Undang Migas. Pada saat yang sama, gas harus diposisikan sebagai energi transisi. Temuan cadangan gas bumi besar seperti Blok North Ganal dan Blok South Andaman perlu segera dimanfaatkan bagi perekonomian nasional. Berkaca dari perjalanan industri migas dalam beberapa dekade terakhir, Indonesia memiliki landasan yang kuat untuk mewujudkan ketahanan energi nasional di masa depan. Baik, boleh kita berikan aplaus untuk video gambaran sesi 1 hari ini. We would also like to remind all participants to the interactive Q&A session is available through the QR code displayed on the screen. Silakan Bapak Ibu yang ingin mengajukan pertanyaan selama diskusi berlangsung bisa melalui QR code yang tertera di layar berikut.
Dan kali ini saya akan mengundang rekan saya, moderator yang luar biasa di pagi hari ini. Please welcome the moderator of this session. She is a journalist and a communication specialist. Please welcome Rahma Alia. Mbak Rahma, the stage is yours. Senang bisa ketemu pagi hari ini. Selamat memandu jalannya diskusi. Kami persilakan. So allow me to sit down because the microphone is just not next to me. And terima kasih untuk introduction-nya Mbak Bunga, our MC. Perkenalkan saya Alia. I will be leading this moderated session, which is a special session. It's the very first for the day. And welcome to the 50th IPA 2026, everyone. Kita mau bicara mengenai refleksi strategis kebijakan energi untuk masa depan Indonesia. 50th IPA, perjalanan sektor oil and gas Indonesia juga sudah berdekade-dekade sampai hari ini ya. Jadi lebih dari 5 dekade sektor minyak dan gas telah memainkan peranan yang penting untuk transformasi ekonomi dan juga industri di Indonesia. Well, kita tahulah perjalanannya seperti apa mulai dari tahun 70-an, 90-an dan hari ini we are a net importer. Kita masih mengimpor sekitar 1 juta barel untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri. Apa yang terjadi di Selat Hormuz ini mungkin menjadi pengingat ya bahwa energi adalah segalanya. Tanpa energi tidak ada listrik, tanpa energi kita tidak bisa memindahkan barang, tanpa energi industri tidak bisa berjalan. Jadi this is a very crucial moment that we talk about oil and gas. Walaupun selama ini dorongan untuk renewable selalu ada, but we are at the very reversal moment where we need oil and gas. And when we talk about oil and gas, we have a certain limit of time juga untuk memastikan bahwa kita mempergunakan momentum ini sebaik mungkin. Oke, ada gas, ini menjadi prima donna dalam strategi energi Indonesia terutama di masa transition into renewables. Sudah ada beberapa penemuan besar juga dan Indonesia menjadikan posisinya sangat kuat. Mudah-mudahan bisa dikomersialisasikan secara efektif ya gas ini. Hari ini Bapak Ibu, oil and gas company sedang berlomba-lomba untuk mencari future explorations, di mana di masa mendatang menjadi krusial sekali. Tapi hari ini juga, the financial capital market is very selective in choosing. Jadi oil and gas company harus betul-betul mencari cara bagaimana untuk memenangkan persaingan. Karena mungkin ada potensi lain ya kalau dilihat dari capital market yang punya return lebih baik, sustainability lebih baik dan sebagainya. Kita ingin bicara bagaimana kita mempergunakan momentum ini untuk melakukan perubahan yang optimal. Jadi saya ingin ajak Bapak Ibu semua untuk refleksi. We are going to invite past leaders. So this is going to be a past leadership reunion untuk merefleksikan perjalanan oil and gas, bagaimana ketika kita masa jaya, and these people are the ones who actually put the foundations of what oil and gas sector in Indonesia has been having up until today. Untuk itu langsung saja saya akan mengundang 3 orang, ini kebetulan dari alumni perguruan tinggi yang sama ya, tidak usah disebut mungkin tahu semuanya. Yang pertama mari kita sambut ke atas panggung Bapak Purnomo Yusgiantoro, Energy Advisor to the President. Iya, ini dia Pak Pur. Pak Pur ini dipercaya belasan tahun menjadi Menteri ESDM ya Pak ya. Belasan tahun oleh 3 presiden yang berbeda, pernah menjadi sekjen dan presiden OPEC juga, dan sejak 2024 dipercaya menjadi penasihat khusus Presiden Prabowo bidang energi. Oke, yang kedua mari kita sambut ke atas panggung Bapak Kardaya Warnika, former chairman of BP Migas periode 2005 hingga 2008. Seorang tokoh migas yang sudah juga nyemplung ke perminyakan sejak kuliah, pengalamannya sangat ekstensif. Pertamina pernah ya Pak, ESDM juga, BP Migas terutama ya, dan saat ini juga mewakili legislatif kebetulan. Oke, yang terakhir, Bapak Hilmi Panigoro, President Director of Medco Energy.
Ini sebutannya Raja Energi katanya Pak. Raja Energi Republik Indonesia, 40 tahun lebih berpengalaman di industri migas, menorehkan banyak pencapaian selama memimpin Medco. So gentlemen, bapak-bapak selamat datang di Past Leadership Reunion. Walaupun past leadership tapi sebetulnya mereka masih ada di sektor migas ini ya. Jadi sebetulnya masih sangat relevan kalau kita ingin menguak apa sih yang ada di pikiran bapak-bapak sekalian. So kalau kita lihat banyak sekali yang terjadi, mungkin dalam 2 dekade terakhir saja banyak yang terjadi dari Indonesia yang dulunya adalah net exporter, hari ini menjadi net importer. Kita ingin tahu Pak, for the whole journey, what are the highlights? Apa sih yang menjadi catatan bapak-bapak sekalian melihat perjalanan oil and gas di Indonesia? Mungkin kita ingin mulai dari Pak Pur dulu nih, Pak Pur yang sudah lama ada di eksekutif, bisa bercerita apa sih yang ada di pikiran bapak ketika you put the foundations, membuat kebijakan, dan apakah yang terjadi saat ini sudah dibayangkan pada waktu itu? Silakan Pak. Well, terima kasih atas kesempatan yang diberikan untuk saya bisa sharing mengenai refleksi perjalanan kebijakan energi Indonesia. Saya langsung saja mulai. The first slide that I would like to show you next, bahwa perjalanan ke depan, ini ada 4 slide, tetapi I will do it quickly. Pertama saya ingin menyampaikan fondasi kebijakan energi Indonesia. Next. Jadi ke depan itu ada 3 hal. Kalau banyak orang bicara transisi energi, saya biasanya dimanapun saya berbicara transformasi energi. What is that transformasi energi itu? 1, yaitu dekarbonisasi. Dekarbonisasi bukan berarti kita nggak mau menggunakan minyak, tidak. Karena sekarang itu ada teknologi ramah lingkungan. Jadi dekarbonisasi maksudnya itu tujuannya adalah net zero emission. Net zero itu ya kalau +3 ya -3. Jadi emisinya masih ada, tetapi on the other side itu kita juga ada kompensasi sehingga menjadi net zero, begitu. Ya. Dan itu terbukti di Indonesia ya, pada waktu kita membuat planning rencana umum energi nasional itu sampai tahun 2045, when we have the 100 years Indonesian anniversary nanti sampai 2060 net zero emission. Itu minyak masih dipakai. Ya, let me underline that. Jadi minyak masih dipakai. Jadi I do hope keberadaan IPA masih terus berlangsung sampai 2060 nanti ya. So I would like to encourage you. Jadi dekarbonisasi, tapi sebetulnya ada beberapa yang tidak masuk di dalam upstream business, tapi so important. Yaitu apa? Yaitu desentralisasi. Ya, artinya energi itu sekarang masih sulit masuk ke remote area, energi masih sulit untuk masuk ke daerah terdepan, terluar, ya, terpencil dan lain sebagainya. Dan itulah peranan dari midstream and downstream. Jadi dekarbonisasi, kita shifting ke desentralisasi dan digitalisasi, ya. Apakah harus bertahap begitu? Tidak. It can be parallel. Jadi tiga-tiganya bisa bergerak secara bersamaan. Itu yang pertama saya ingin sampaikan. Dan tetap di dalam planning kita, either that is a short run, medium run, or the long run program in our country, still we include oil and gas. Ya. So especially tadi gas akan menjadi energi transisi juga. Karena it's not that easy untuk mengembangkan EBT, energi baru terbarukan ya. Dan biasanya energi-energi baru terbarukan itu tidak juga bisa memenuhi secara penuh full scale development. Jadi itu harus dilakukan secara bertahap dan the role of oil and gas still there. Itu yang pertama. Kedua, penataan.
penataan ini setelah awal tahun 2000 dulu ada undang-undang migas, sekarang ini masih di DPR ya. Saya kira Dr. Kardaya bisa menyampaikan nanti sebagai sekarang ini berada di legislatif ya. What is the current situation? What is the current status ya? Kami kemarin juga berbicara khusus mengenai undang-undang migas ini. Saya kira itu akan menjadi fondasi bagi teman-teman IPA nanti untuk berjalan ke depan. Ya, itu sekarang masih di DPR dan sudah berlangsung cukup lama. So hopefully we gonna have the new regulation, new law dari oil and gas. Itu yang kedua. Tetapi memang ini dulu dipisahkan antara downstream dan upstream. Tapi ada hasil MK. Hasil MK-nya mengatakan bahwa upstream itu sebaiknya dipisahkan antara juri dan pemain. Nah, the jury, wasitnya itu, ya, itu menurut MK adalah BUK. Ini bukan menurut saya, tapi menurut MK waktu ada judicial review, itu adalah sebaiknya BUK. Ya. Badan khusus, ya, badan usaha khusus migas. Ya. Tapi I will leave that to DPR, I will leave that to the discussion antara eksekutif dan legislatif dan tentu nanti mungkin melibatkan juga yudikatif. Selanjutnya stability. Ya. The lesson learned dari the consumer country, Singapura, Jepang dan lain sebagainya. Mereka itu consumer. Mereka itu adalah consuming country. Tapi why they can survive? Karena mereka mengaplikasikan yang disebut dengan market price. Ya. But in Indonesia kita nggak bisa begitu. Karena kita developing country. But we did that before. Tahun 2007, waktu itu saya ingat betul ya, awal 2000-an karena kita juga kena krisis, maka kita bebaskan ya dari 7 BBM produk. Ya. I'm sorry, I'm talking the downstream now. 1, yang kita lakukan kita bebaskan aftur, afgas, fuel oil dan diesel oil waktu itu ke market price. Sekarang namanya adalah non-subsidized price. Non-subsidized fuel sampai sekarang terjadi. Kita pegang 3 yang masih subsidi waktu itu. Ya, yaitu premium RON 88 sekarang menjadi pertalite. Kemudian yang kedua itu adalah solar yang sekarang menjadi B40. Now we are thinking now to develop B50. Tapi kita masih membahas betul secara cermat di dalam pemerintahan. Dan ketiga, nah ini masih battlefield antara LPG 3 kilo itu, kemudian kita ingin mengembangkan jargas, jaringan gas ya, tapi again, itu ada perlu transmisi, distribusi dan lain sebagainya. It takes time untuk develop ini. Kemudian LPG 3 kilo ini ada pemikiran untuk apakah bisa dengan CNG. Wah, tapi itu high pressure. Ada kemudian pemikiran untuk terus mengembangkan jargas dan lain sebagainya. Jadi itu yang berkembang di fondasi kebijakan energi sekarang untuk ke depan. Next slide. Next slide itu adalah regulation. Nah ini ya. Jadi di regulasi itu what we did very good. Itu di Indonesia ada yang dinamakan the regulation yang di level strategik itu di atas. Itu payungnya Undang-Undang Dasar 45, ya, pasal 33 ayat 23 terutama. Kemudian diturunkan lagi di level taktis. Jadi ada level strategik, level taktis itu dalam bentuk undang-undang karena itu ada amanat di pasal 5 dari Undang-Undang Dasar 45. Kemudian turun lagi di level operasional, itu ada peraturan menteri, peraturan SKK migas, peraturan BP hilir dan lain sebagainya. Jadi sudah cukup baik, hanya memang sekarang mudah-mudahan dengan undang-undang migas itu kita bisa melakukan adjustment for the next 20 years. Itu yang selanjutnya. Kemudian yang terakhir slide-nya
refleksi untuk what is next, ya, what is untuk masa depan energi, ya. Untuk long run jangka panjang kita udah punya planning, ya, kita punya short run planning. Ini yang mengerjakan Bappenas, tetapi biasanya mereka mendengarkan berbagai pihak, ya, short run, medium run, and long run. The key of the game for IPA, we still need oil and gas. So please, yeah, do the exploration, do the enhanced oil recovery, do the infill drilling, do the develop. Banyak sekali lapangan-lapangan minyak tua yang memang perlu dikembangkan. Who knows? Cepu will happen again. Waktu-waktu kita ngebor cepu the oil field, you know. People never thought before bahwa kita akan discover the big one. Ya. Jadi barang field in 1970s waktu itu. Ya, di fracture reservoir. Waktu itu juga terjadi itu. Masela, Natuna, Andaman, Ghana sekarang. So we still have a chance, opportunity to develop the oil and gas in this country. Ya. Undrilled basin masih banyak lagi. Ya. The key of the game is how then we can balance between what the government need and the private needs. The private basically need what? Rate of return. The private always ask, give me the good rate of return because I am facing the exploration, dan itu adalah ada risk and uncertainty. You give me the good rate of return to cover my business, and the government also have the economic rent for that. That's it. We'll develop it. So I am optimist. Saya optimis, yeah, and I am the one that also will encourage oil and gas. It's not because I was born, you know, and an oil and gas man, as an energy man, but I love this country. Kemudian untuk implikasi masa depan, saya kira I keep mentioning bahwa minyak dan gas masih dibutuhkan. Ya. We are not like other countries. Ya. Kita developing countries, kita mesti bertahap lakukannya. We cannot do quick like this. Jadi oil and gas still kita perlukan, dan we need to add the supply side untuk memenuhi konsumsi kita yang cukup tinggi. Saya kira itu dari and wrap up. Kita kalau berbicara ketahanan energi security, itu ada 4. Availability, affordability, accessibility, and acceptability. Dari 4 ini, ya, the homework for IPA is only one, in the availability. Ya. Homework kedua, ketiga, keempat itu related to midstream, dan itu related juga ke downstream. Ya. Ke transmisi, distribusi, kemudian efisiensi, kemudian acceptability. Because we are thinking now to develop the nuclear power plant, small and medium reactor. But number one, availability is related to ekspor dan import kita yang cukup tinggi di minyak dan gas. So please, support us, support this country, yeah. And you can come here and treat well. You happy, we are happy. Thank you very much. Thank you very much. Kita berikan tepuk tangan Pak Pur. Oke, jadi tadi sudah ada refleksi dari Pak Purnomo dan juga sebetulnya apa yang ingin diimplementasikan ke depan gitu ya untuk sektor oil and gas ini. Dan for sure oil and gas will still be here until at least 2045 and maybe even more than that. Jadi Pak Hilmi akan ada di sini terus-terusan Pak, don't worry. Oke, saya ingin ke Pak Kardaya dulu sekarang. Kalau tadi sudah bicara refleksi, tapi hari ini kan memang oil and gas ada isu yang sangat penting, mahal. Kemudian apa yang terjadi di konflik Middle East, di Selat Hormuz, sehingga dibutuhkan sektor oil and gas Indonesia yang sangat kompetitif. Yes, we are a developing nation, but at the same time we need to use this momentum as well. Jadi saya ingin ke Pak Kardaya, sebetulnya dengan pengalaman Bapak yang sangat ekstensif dan sangat lama di industri ini, di sektor ini, apa yang menjadi catatan dan menurut Anda dengan analisa Pak Kardaya, what is next? What do we need to do ke depan? Silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
meneruskan apa yang tadi disampaikan oleh Pak Pur, kalau kita belajar energi khususnya minyak, maka pelajaran pertama yang harus dipegang adalah pengalaman zaman batu. Itu pelajaran penting bagi orang minyak. Dulu pada waktu zaman batu, apapun untuk senjata, untuk alat, untuk apa, terbuat dari batu. Lalu dalam perjalanannya itu sekarang batu itu tidak dipakai lagi untuk sebagai senjata. Bukan karena batunya habis, tapi karena ada teknologi yang bisa membuat alat yang lebih nyaman, lebih enak, lebih canggih daripada batu. Inilah minyak juga akan begitu. Sekarang memakai minyak, nanti bukan berarti minyak ini akan diganti oleh yang lain, bukan karena minyaknya habis. Minyaknya masih ada di situ. Tetapi ada teknologi yang bisa memberikan apakah alat, apakah bahan bakar atau apa yang lebih nyaman, lebih murah, lebih enak dan lain sebagainya, sehingga kapan-kapan minyak itu akan ditinggalkan. Pertanyaannya kapan? Wallahu a'lam bishawab, tergantung perkembangan teknologi, tergantung lain sebagainya. Itu yang pertama. Lalu masuk ke dunia minyak. Karena ini sebagian besar dari orang-orang minyak ini, orang minyak yang upstream. Kita bicara minyak di Indonesia saat ini, terus terang kalau kita dengar dari publik, perminyakan, industri perminyakan kita atau perminyakan Indonesia ini sekarang sedang sakit. Sakitnya udah lama, cukup lama. Diobatin tambah sakit. Dikasih obat lagi, paket insentif tambah sakit. Produksi nggak naik-naik, lifting anjlok terus. Pernah beberapa tahun yang lalu riuh 1 juta barrel per hari. Kita orang-orang minyak lebih melihat bahwa tolonglah bangun. Itu mimpi soalnya 1 juta barrel per hari itu. Mendingan bangun aja. Cerita yang the fact gitu. Karena apa? Karena kalau kita bicara 1 juta barrel per hari, maka apa yang kita lakukan harus menuju ke situ. Nah, sekarang makin turun. Konklusi saya, ibaratnya orang sakit, lalu panggil dokter, dokternya salah diagnosa. Yang sakit kepala, yang diobatin kaki. Makin diobatin, makin sakit kepalanya. Diobatin lagi, makin. Contohnya 14 kali lebih pemerintah mengeluarkan paket insentif related dengan oil and gas. Tapi tidak juga naik-naik produksi. Lifting tidak juga naik-naik. Nah, jadi jangan-jangan dokternya ini salah diagnosa kan? Nah, pertanyaan yang kedua, dokter waktu mendiagnosa pasien itu nanya nggak ke pasiennya? Jangan-jangan dari jarak jauh aja, tidak ditanya pasiennya tuh terasanya apa, sakitnya apa. Gitu. Ini kelihatannya terjadi di industri migas. Nah, karena industri migas kita upstream itu yang melakukan kegiatan itu adalah investor, bukan pemerintah. Jadi kita harus lihat, kita harus mengerti apa itu yang dikehendaki oleh investor, apa yang tidak dikehendaki. Itu yang harus kita. Sebagai investor, tentunya kita mengerti Pak Hilmi mau masuk nih ke suatu daerah, blok katakanlah. Pasti Pak Hilmi itu yang pertama melihat apakah ada potensi geologi di situ, technical, apakah ada potensinya. Kalau tidak ada, pasti nggak masuk. Itu yang pertama. Jadi kita harus tahu urutan-urutannya itu, decisionnya itu dari Pak Hilmi itu. Kita harus mengerti, kita harus mencoba mengerti
Bagaimana Pak Hilmi gitu. Nah, pertama dilihat kalau potensinya nggak ada, ya udah nggak bakalan masuk. Sekarang kalau potensi itu ada, Pak Hilmi pasti bikin exercise. Kalau berhasil, lalu bagaimana sistem fiskalnya, pembagiannya dengan pemerintah dan lain sebagainya. Itu kira-kira visible nggak? Menguntungkan nggak? Kalau tidak menguntungkan, ya nggak masuk dia. Itu. Jadi pertama mengenai potensi, yang kedua mengenai keekonomian. Nah, setelah dilihat keekonominya, wah masuk ini, maka dia ke atas satu lagi mengenai legal. Mengenai legal, apakah secara legal, secara hukum, secara kontrak ini bisa memberikan sesuatu yang kepastian. Jadi yang berikutnya adalah kepastian hukum. Nah, ini yang saya mau cerita pengalaman saya. Waktu industri atau produksi turun terus, saya mencoba untuk nanya satu persatu, bukan dikumpulin lalu saya tanya, enggak. Satu persatu saya tanya. Khususnya major oil companies. Major oil companies. Karena kalau eksplorasi, kita itu ya sangat mengharapkannya tuh kepada major oil companies, mau tidak mau. Karena apa? Kalau major itu katakanlah sudah gagal 200 juta dolar, itu masih belum apa-apa, dia masih. Tetapi kalau katakanlah kelasnya kelas ibarat bola tuh ya mungkin liganya liga di bawah, baru rugi 100 juta dolar aja sudah sempoyongan. Nah itu. Nah, saya tanya satu persatu. Karena pada waktu itu animo untuk masuk ke Indonesia kurang. Saya tanya, kenapa you animo masuk ke Indonesia sekarang menurun? Yang sudah di dalam pun pada waktu itu saya lihat, saya tidak perlu menyebutkan perusahaan mana, itu menjual. Kenapa saya bilang? Dan yang paling menyakitkan kita, orang Indonesia, dia itu larinya ke katakanlah negara Vietnam, Myanmar gitu. Apakah di sana potensinya lebih bagus dari kita? Jawabannya mereka hampir sama. Potensi Indonesia jauh lebih bagus. Kenapa kita ke sana? Karena di sana ada kepastian hukum. Itu saya kaji. Kenapa? Lalu diskusi. Indonesia, tadi Pak Pur sudah nyampaikan, ada pemikiran untuk mengganti undang-undang. Bagus, bagus. Tapi sudah sekian puluh tahun, 15 tahun lebih kalau dalam catatan saya, itu sudah digaungkan, tapi sampai sekarang belum keluar. Nah, kita mencoba, saya tadi itu berpikir, seandainya saya Pak Hilmi, begitu dengar ada undang-undang baru akan muncul, pasti kalau mau invest, diam dulu, nggak masuk. Kita lihat dulu undang-undangnya kayak gimana. Itu berlaku bagi siapapun investor gitu. Jadi kalau menurut saya, ya kalau mau ganti, ya ganti, jangan mau ganti tapi nggak diganti-ganti. Itu kurang kondusif. Yang kedua, lagi, ya ini kan banyak terobosan-terobosan baru segala macam. Menurut saya positif, tetapi harus diingat kalau melakukan terobosan harus melihat ketentuan perundangannya dan kontraknya dilanggar enggak. Kalau dilanggar, rubah dulu ini ya ketentuannya. Jangan terobosan barunya dikeluarkan melanggar undang-undang atau ketentuan kontraknya. Ini tidak kondusif bagi investor. Ini yang paling penting. Jadi tadi itu jelas, pertama mengenai potensi masih ada. Kita yang basin yang belum dieksplor aja masih puluhan ya Pak Hilmi. Itu kan. Lalu
sebelah timur yang laut dalam, itu juga masih banyak. Nah, sekarang kita ingin bahwa ini bagaimana supaya 1 juta turun, sekarang pada posisi 600. 600 itu adalah lifting. Bagian negaranya paling 300-an. Liftingnya, nah, tapi kan diambil cost recovery. Nah, kita maunya ini naik. Maunya ini. Nah, kalau ditanya tadi Pak Pur, ya undang-undang yang baru, nanti tanya Pak Kardaya lah yang di DPR. Nah, jadi posisinya memang setiap saat tuh ada di list undang-undang migas. Saya sih lebih pada posisi oke. Kalau nggak cocok, kalau nggak sesuai dengan kondisi, ya dirubah. Ya. Tetapi jangan sampai dirubah hanya wacana. Itu negatif banget bagi iklim investasi. Oke. Itu. Nah, kalau misalkan hari ini misalkan, aduh, nggak jadi nih dirubah, ya nggak apa-apa. Orang niat kan bisa aja nggak jadi. Tapi sampaikan nggak jadi gitu supaya investor. Oke. Bagi investor yang paling penting adalah kepastian. Sebagai contoh lagi, inisiatif ini sering terobosan. Beberapa tahun yang lalu ada terobosan yang kelihatannya bagus. Sokol kontrak yang dibagi berdasarkan produksi. Itu namanya apa Pak Hilmi? Gross split. Gross split dianukan. Tetapi yang saya lihat judulnya gross split, isinya tuh bukan gross split. Jadi yang membuat kacau lagi. Investor kan jadi takut. Ini gross split tapi bukan gross split. Kalau yang namanya gross split dibagi berdasarkan gross produksi. Right. Mengenai cost-nya dia mau beli barang di mana tidak diatur, tidak dikontrol, tidak diregulate. Dia suruh cari barang yang termurah mungkin. Tetapi kalau gross split produksinya dibagi, tetapi mau beli barang harus izin, nanti tendernya harus izin, apa izin, itu bukan gross split itu. Nah ini yang mungkin karena kecanggihan tiba-tiba ingat, oh pernah dengar namanya gross split, diucapkan gross split, tetapi dalamnya itu tidak gross split ya. Itu yang jadi inilah yang akan kita lakukan ke depan, bahwa kita harus memberikan kepastian. Sebagai dokter, tadi saya katakan kalau ngobatin orang tanya pasiennya. Jangan salah diagnosa ya. Ya, jangan. Nah, Oke. sekarang kalau mau baik tanya teman-temannya Pak Hilmi, you maunya apa? Oke. You kerepotannya apa? Ya kelihatannya jangan-jangan ini belum ditanya. Oke, jadi intinya kita mau win-win solution kan Pak? Ya. Dan harusnya jangan sampai salah diagnosa tadi. Apa yang dikasih tidak sesuai. Jadi resepinya atau apa resep dokternya ini nggak pas nih Ya, selama ini. Tanya dulu yang sakitnya. Panas atau enggak gitu. Ini enggak ditanya, langsung Oke. diobatin. Oke Pak Kardaya, thank you so much. Sudah mempointing out banyak sekali hal-hal. It's not easy to reflect, but dari apa yang Pak Kardaya sampaikan ternyata memang mungkin ada semacam hal yang perlu kita sambung lebih banyak lagi, collaborate lebih banyak lagi untuk memastikan tujuan ini bisa kita capai bersama-sama and it's gonna be a win-win ya. Nah Pak Hilmi udah dengar banyak nih apa yang disampaikan Pak Pur dan juga Pak Kardaya. From your standpoint mewakili companies gitu ya. Apa sih yang dirasakan selama perjalanan oil and gas? You've been in the business as well for this long with the highs and the lows. Coba Pak, ceritakan ke kita what are your notes on this? I cannot agree more than what Pak Karya has said. Sanctity of contract, Yeah. certainty. But I have to be honest with you. Yesterday, the last paragraph of Pak Bahlil's speech, I was so happy because that's what he said. From now on, because you guys, oil and gas industry, are good people, I will honor the sanctity of contract, and all existing contract, including export contract, will be honored.
I was so relieved. So Pak Kadaya, I think the government is moving in the right direction. But anyway, I want to try to bring up something from a different angle. Maybe the role of IPA in the last 50 years. I only have one slide, which is just show the pointers. Can you show me the slide? I want to only talk about three things. The first is about technical papers. I'll come back to you why technical papers. The second thing is the role of IPA as a policy soundboard. And the third, we're talking about the future of this industry. Okay, people probably wonder, why, Pak, you talk about technical papers? I think the technical papers presented in the IPA in the last 50 years, at least when I was presenting technical papers 40 years ago, I think technical papers is the backbone of this convention. If you look at the proceeding of IPA, at that time, it was still in a hard copy. At that time, it was still in the hard copy. Every time I want to do something new, as a junior geologist, one of my important reference is the IPO proceeding. I want to see what people has done in the past, in this formation, in this basin. And I think it is still true until today. The quality of the technical report has been improved. But I think what IPA needs to do, in the past it was all hard copy. Today it's all in the digital format. What we need to do is to create what I call the IPA technical AI using large language model. Well, in Medco we use it, we call it MSeek. So if new engineers wanted to do something new, we don't have to spend too much time on the past work. So we don't need to reinvent the wheel and start from a higher platform to move forward. And I think if we can do that, any future petro-technical professionals, they just need to ask the right question before they can do something better in the future. That's all I want to say about technical papers. But I think until today, this is still the backbone of IPA. The second is policy soundboard. I remember in the late 60s, early 70s, when we look at the four-land basin of the Java and Sumatra, the Kutai Basin, we look at low-hanging fruit, shallow onshore, shallow water, high productivity, light sweet crude. So production sharing contract with 85-15 and gas with 65-35 is very attractive. It's a win-win situation for both. So that's why all companies are coming to this part of the world for that particular reason. The low-hanging fruit in the prolific basin of oil and gas in this country. But things change. Today, all those hanging fruits are gone. We now have to deal with more remote, more complex geology, deep water. But as Pak Purnomo said, what we want is just a rate of return, a proper, a decent return. And again, I have to applaud Pak Bahlil. During the inauguration of our Ijen Geothermal in East Java, he shook hands with all of us. He said, Pak Hilmi, I can guarantee you, for any upstream oil and gas project, minimum 15%. For any power project, minimum 11%. We shook hands. And we have proved that. When we negotiated, and thanks to Pak Dwi and Pak Joko Siswanto, the development of Forel, which is during Conoco time was considered as a marginal field and not economical, we negotiated with SK Kimigas. And they're willing to change the split, the tax, the cost recovery mechanism, so that we can get 15%. Now that field is producing 25,000 barrels a day. So I think in the future, when we're talking about policy, fiscal term, the key is flexibility. Flexibility to be able to get the right return for us investor and also for the government. And I think Forel is one example. And today we are also negotiating with the government for Sakamang. Yeah, a block that has been
there for many years, not being developed, but with the intention to do it on a fast track, and the government is willing to be flexible on it, I think it will happen, inshallah. By the end of 2027, it will be on stream. So this is the kind of thing that I think IPA will be an effective soundboard to the government in coming up with the new things to fast track the development of oil and gas in this country. Mm-hmm. The last thing I want to say is about the future. Well, today on the slide we saw in ASEAN, 80% of our energy is still fossil-based and still increasing by 3% per year. So we know we still need to continue to explore and develop new oil and gas reserve and production. But at the same time, we will also request it to go into energy transition. The climate specialists, they're all saying, you guys need to do something. We are not on track for the net zero by 2060. I'm sorry to say, I think this net zero by 2060 is not a target, it's an aspiration. So I've been to this COP conference in the last 2 years, and I decided not to come in the last one because that's all you hear. These are aspirations from people who probably, I don't want to say bad thing, but anyway, for us, I mean, when we say target, we have to know how we're going to do it, who's going to pay for it. Yeah. And that's not in this net zero plan. Yeah, it's not a plan, it's an aspiration. But anyway, I want to borrow the term introduced last week by the chairman of SPE, and I like that term. Energy transition is not about substitution, it's about aggregation. So we will continue to develop new oil and gas reserves to fulfill the need of energy mix in Indonesia and ASEAN and all the world. But at the same time, we also need to make sure, as Pak Purnomo said, the process of decarbonisasi, i.e., we have to mobilize the latest state-of-the-art of technology to make sure that all aspects of our operations using technology that will minimize the greenhouse gas emission in all aspects of our operation. So that's what I can say. Maybe we can discuss later on other things. Thank you. That's great. Let's give a big round of applause, Pak Hilmi. So kita sudah dengar dari 3 perspektif yang berbeda, juga dari Pak Hilmi tadi, apa yang sudah dirasakan selama ini, dan sebetulnya tadi ada aspirasi Pak Hilmi juga ya, gitu. Jadi mudah-mudahan kita bisa menemukan solutions-nya. And this is also open for questions and answer later on. Kalau Bapak Ibu punya pertanyaan, silahkan just scan and drop your questions, nanti bisa kita sampaikan kepada narasumber. Okay, so I would like to continue our discussion. Saya ingin melanjutkan lagi bahwa industri oil and gas ini is very volatile gitu ya. Ketika ada krisis, oil and gas kena juga. Apalagi saat ini terjadi konflik gitu di Middle East, masalah Selat Hormuz misalnya yang ditutup dan sebagainya. So it's very high risk, it's prone to crisis as well, but people need energy for our daily lives. Jadi my question is, how to make this sector resilient or even more resilient? Kalau Bapak katakan, yeah, we're trying to do a lot of things to make it resilient. Apa yang bisa kita lakukan untuk membuatnya menjadi lebih resilient? If maybe you have a showcase that can illustrate that, that will be great. Ini pertanyaan untuk semua. So bisa dimulai dari mungkin dari Pak Pur lagi? Ya, silakan Pak. Terima kasih. Jadi saya akan jawab pertama tadi yang saya ingin sampaikan mengenai sanctity of contract. I can assure you, tidak pernah saya dengar ada arbitrase di minyak dan gas so far. Yang ada pada tahun 98, pada waktu IMF datang ke Indonesia, pada waktu minta pemerintah Indonesia untuk menstop semua proyek infrastruktur, kita kena satu arbitrase and we lost it.
Tapi itu bukan di oil and gas, itu di geothermal waktu itu. Ya, itu waktu kita kena krisis tahun 97, 98 dan kemudian terjadi pergantian pemerintah. Jadi we really do the sanctity of contract, kita respect itu. Ya, itu satu. Jadi saya tidak melihat itu sebagai satu isu dari sanctity of contract. Dari the contract is the law between two parties dan kita respect itu. Itu satu. Kedua, win-win solution, happy-happy. Ya, I like to show with you. Saya pengen ceritakan ini reflection tahun 1965 kita kena collapse negara ini. Why? Karena we want to attack, we want to occupy Irian Jaya, Irian Barat. Karena kita ingin mengambil alih lagi Irian Barat for the sake of Negara Kesatuan Republik Indonesia. What did it means? Semua daya dan dana itu kita pakai untuk mempersiapkan dulu untuk kita menyerang Irian Barat untuk memasukkan di dalam negara kita. Negara kita kolaps secara ekonomi. Dan waktu itu terjadi pergantian pemerintah. Pemerintahan baru muncul. Ini yang reflected untuk oil and gas society. The new government, karena waktu itu inflasinya sampai $600, 600%. Negara kita seki tahun 65-66 waktu itu. Pemerintah baru manggil para ekonom. If you remember, waktu itu yang diundang itu namanya quote unquote Mafia Berkeley. Dia tanya kepada Mafia Berkeley. Hey, you guys graduated from University of California, Berkeley. Negara ini dalam keadaan sulit. What can we do? Tahu nggak? Jawabannya apa? Dia bilang, the one that can save this country itu sektor oil and gas. Hah? Pimpinan nasional kaget. Why? Very simple. Ini yang saya bicara dengan Pak Helmi kemarin. Ganti kontrak karya ya, menjadi kontrak production sharing. Net split. Ya. Jadi di dalam teori split itu ada dua. Ada net split dan gross split waktu itu. 65. Buka net split. Sang pemimpin nasional mengangguk-angguk mengatakan, okay, I'll do it. You know what happened? Setelah itu dibuka dengan net split, yaitu production sharing contract. Ya, dan itu ada insentifnya, yaitu apa? Investment kalian dijamin, ya, dibayarkan. Ya, setelah Anda depresiasi dibayarkan kembali kepada kalian. Boom. Produksi kita 1,6, 1,7 juta barrel per hari. Of course, ini adalah depletable resources. Declining. Tahun 90-an naik lagi. Kita berikan lagi insentif. Ya. So, terbukti bahwa kita memberikan what you want, win-win solution. Dan itu continue terus. Memang masalahnya bukan di upstream, masalahnya di downstream, di sektor oil and gas. Sehingga karena ada subsidi, karena pada waktu era Orde Baru, waktu itu upstream revenue itu besar sekali, hampir 70% dari APBN kita. Dan itu dipakai untuk mensubstitute subsidi kita di downstream. So the people enjoy the subsidi dan kemudian pada waktu terjadi pemerintahan pada waktu itu subsidinya masih terus berlangsung. Mereka nggak sadar bahwa ini depletable resources yang tadinya 1,7 barrel per hari dia depleted. Saya pernah ngitung. Karena saya juga petroleum engineer, tapi saya bukan di upstream saja. I learned the economics. Saya cek, ini MIR-nya ini berapa ini? The maximum efficiency rate. This what happened in Texas.
Ya. Ternyata MIR-nya itu kita tidak bisa sekitar 1,7 barrel oil per day. When we suck the oil cepat, turun dia. That's the key of the game. Jadi, tapi it's okay, it's happen. Nah, tapi kita mesti mengencourage lagi untuk exploration. Nah, waktu kita mengencourage exploration, Cepu, Masela, De Alfa Natuna, Gaham, Gendalo, BP Tangguh, dan lain sebagainya. Datang. And the oil and gas was happy at that time. Walaupun ada krisis, tapi krisisnya itu harga minyak naik. Problem kita di downstream, subsidi kita naik. Makanya waktu itu kalau masih ingat, saya menaikkan harga BBM 13 kali. Nobody like it, but I'll do it for the country. Saya diimpeach oleh DPR. Waktu itu. Saya diminta, this minister itu brengsek, but I don't care. Because this is for the country. I do it. Jadi problem di downstream. Ya, sekarang pun naik terus konsumsi kita, produksi kita mulai turun. Jadi yang kedua, the next what I would like to suggest, you sit down with the government. Ya. Duduk, hey, ini loh kalau mau win-win solution. Karena di oil and gas, especially di natural resource economic, itu yang terjadi adalah zero sum game. You take more, I got less. I take more, you got less. Jadi the key of the game, you have the rate of return. Makanya saya selalu berulang-ulang mengatakan ada certain rate of return. Dan betul yang dikatakan Pak Helmi tadi, kalau di oil and gas karena ada risk and uncertainty, maka tinggi. I give you what I did, di tahun 2000-an. Ada problem waktu itu. Ini saya buka saja. PLN nggak mau pakai minyak, pakai gas. Dia mau pakai batu bara. Why? Karena generation cost-nya itu 5 sen per kilowatt hour. If I use oil, I use gas. If I use oil and gas, lebih tinggi. Apalagi kalau pakai energi baru terbaru kan 10 sen. Nggak mau PLN waktu itu. Karena dia mau pakai batu bara. Program 10.000 megawatt kita waktu kita krisis, itu batu bara semua. Begitu. Nah, what kita lakukan pemerintah waktu itu, karena kalau di upstream itu rate of return-nya tinggi, harusnya mintanya karena ada risk, ada uncertainty. Kalau di downstream dia rendah. Saya kawinkan. I was ketua tim panas bumi nasional waktu itu. You can open the record. Pada waktu saya katakan ini rate of return tinggi, ini return rendah, dikawinkan aja. Jadilah yang sekarang namanya PGE antara yang ngerjakan upstream dan ngerjakan downstream. But we thanks to the IPA ya, karena oil company juga banyak masuk ke geothermal waktu itu. Sehingga waktu itu ada state company yang mengkombinasikan antara upstream dan downstream. So the way I learn in the oil and gas industry, one of the key game is sit down with the government. Hey look, saya tahu ini. Saya perlu ini perlu ini. Kita duduk ya karena ini zero sum game. You happy, I am happy. Ya, you take the rent ya in the form of fiscal masuk di APBN. Aku happy karena aku di cover rate of returnku di cover. Nah, jadi ini yang penting justru. Ya. Jadi open. Memang tahun 2017 kemudian ada namanya gross split. Sebetulnya gross split itu dalam teori ekonomi itu namanya adalah royalty. Ya, you take from the gross like Pak Kardaya said, betul. Ya. Tapi kita pernah mengkombinasikan itu loh. Waktu itu belum tahun 2017. Karena ada First Trans Petroleum. Ingat gak waktu itu? Karena apa? Karena waktu itu rate of return-nya masih tinggi. Jadi kita tanya pada oil company, hey Mr. Oil Company, your rate of return is still high. Gimana kalau sekarang kamu ambil lagi? Rate of return-nya turun. Tapi tidak mengganggu the minimum rate of return. Kan ada tuh ya, minimum rate of return. Enggak. Dan itu happy mereka. Jadi kombinasi net split
kombinasi net and gross itu it can happen. Tapi the key of the game is sit down with the government. Duduk dengan pemerintah, that's what I need. Ini adalah zero sum game. You take more, I take less, but I'm still happy. But if you take more, kurang dari apa yang saya inginkan, the requirement, I'm not happy. Right. Okay. Jadi satu tadi sanctity of contract, I shared that with you. Yep. Kemudian the economic is important. Sekarang agak sulit memang dibandingkan dulu karena apa? Karena sekarang undrilled basin yang untuk exploration itu letaknya sekarang lebih sulit. Yep. Tidak berada di kota Jakarta, tidak berada di Cirebon, Remote, tapi berada di remote area. So you need more rate of return to cover your risk and uncertainty. Absolutely. That's my question. Oke, thank you Pak Pur. Boleh tepuk tangan. Apakah ada catatan yang berbeda dari Pak Kardaya soal ini? Tadi kita bicara soal resiliency. Despite of crisis, despite of scarcity of money, financial, dan sekarang apa yang terjadi di Middle East. And we don't know sampai kapan ini akan terjadi. Padahal energy is life, means life to us. Iya, tadi mengenai ketahanan, resiliensi apa segala macam, ini isu ini menjadi semakin sering dibicarakan setelah ada perang. Setelah ada perang antara Israel dengan Iran, yang perang tuh Israel dengan Iran, Amerika tuh hanya ikut-ikutan. Nah, itu masalah kita harus melakukan efisiensi, kita harus melakukan penghematan segala macam muncul gitu. Khususnya di minyak, di BBM. Saya katakan masalah penghematan itu bagi kita Indonesia seharusnya dilakukan dalam keadaan apapun. Apakah keadaan krisis, perang, damai ataupun aman, itu harus dilakukan. Karena kita pengimpor minyak. Orang yang ngimpor itu harus melakukan penghematan. Ini sih jangan sampai penghematannya dilakukan pada waktu lagi ribut perang itu. Jadi ini yang harus dilakukan. Nah, sekarang masalah kebutuhan. Kalau menurut saya di dalam energi ada namanya kebutuhan, ada namanya demand, beda itu. Namanya kebutuhan itu adalah yang dibutuhkan. Misalkan kita ada ekonomi yang harus bergerak, ada kebutuhan energinya. Dan kebutuhan ini adalah kebutuhan yang tidak bisa ditawar-tawar. Kalau kebutuhannya dikurangi, ekonomi akan jadi berkurang. Beda dengan demand. Kalau demand itu adalah kebutuhan plus yang ketidakefisienan. Nah, katakanlah sekarang kita kebutuhan BBM berapa, let's say 1 juta barrel per hari misalkan. Itu apakah itu kebutuhan atau demand? Karena kita melihat jalan-jalan masih macet karena ada galian-galian gorong-gorong yang sekarang digali lalu besoknya nggak dikerjakan, nggak diteruskan, mengakibatkan itu macet. Macet itu adalah karena sesuatu kita tidak melakukan efisiensi. Nah, jadi sekali lagi kalau kebutuhan itu kita sudah efisien, sudah apa, kebutuhan kita sekian. Nah, dalam energi ini tidak boleh dikurangi. Misalkan kita press, kita butuhnya 100, kita kasih 80 aja. Ekonominya akan turun. Beda dengan demand tadi. Demand tadi karena adanya ketidakefisienan. Ini yang harus dilakukan. Jadi sekali lagi masalah BBM, masalah energi ini sangat krusial. Perlu diketahui, statistik mengatakan di negara-negara di dunia ini yang paling sering menjatuhkan pemerintah adalah demo BBM. Okay. Ini yang paling sering. Kita makan, kita kan nasi, beras. Harga beras naik 20%. Nggak ada demo tuh. Tapi harga BBM naik
sedikit saja, kadang-kadang pos-pos hansip udah dibakarin. Ya. Ini alasannya karena kalau BBM naik, transportasi naik, ini naik, ini naik, ini naik. Yang lebih kacaunya lagi, karena BBM naik, transportasi mestinya naiknya itu adalah katakanlah Rp1.500, tapi pengusaha transportasi tanggung nih 5.000 aja naiknya. Ya. Nah itu yang sering kali ini. Jadi sekali lagi masalah energi itu. Nah lalu bagaimana dengan Hormuz? Kalau menurut saya yang paling penting dalam energi kita jangan panik. Jangan panik. Kita tidak boleh panik. Once kita panik lalu BBM ngantri segala macam udah. Jadi ini jangan sampai panik sehingga hal-hal yang menimbulkan kepanikan direm. Apa yang dilakukan? Kita tidak boleh panik tapi kita berusaha. Misalkan Pak Pur tadi mengatakan yang penting itu availability. Hormuz 20%. Emang minyak di dunia hanya dari Hormuz? Angola masih. Lalu Brazil masih banyak. Apalagi Kanada, Rusia. Nah itu kita mesti cari. Tetapi kita tenang. Kita jangan bikin. Nah lalu satu lagi. Kalau kita pengen naikkan lifting kita, produksi kita. Ya belajarlah bagaimana Brazil itu yang tadinya dia itu produksi kira-kira 300.000 barrel. Sehingga pada waktu itu dia itu untuk keperluan bahan bakarnya dia pakai dari ketela. Dari ketela apapun dia ini. Sekarang itu program ketela itu dihilangkan karena dia punya produksi minyak 4 juta barrel. Oke. Jadi kita harus belajar kenapa dia bisa 4 juta. Lalu Angola pada waktu itu dari 200.000 pada waktu kira-kira tahun 2008-an tuh naik jadi 2,5 juta barrel per hari. Kenapa gitu? Nah, lalu ya mohon maaf ya kalau bagi saya eksplorasi itu penting. Dan masalah minyak ini bukan masalah 2 tahun, 3 tahun apa. Tapi memikirnya itu orang invest itu untuk 50 tahun, untuk apa. Nah, itu yang harus dipikirkan gitu. Jadi sekali lagi kalau menurut saya kita harus belajar. Dan untuk eksplorasi kalau dapatnya yang gede, kita berharap dapat yang besar seperti yang terjadi di Brazil, terjadi di Angola. Kita invite perusahaan-perusahaan yang katakanlah yang mampu. Besar-besar juga ya. Yang besar juga Oke. gitu. Jadi kalau yang katakanlah yang eksplornya, yang melakukan eksplorasi itu ya bukan ini ya. Dilihat alamatnya itu di ruko apa gitu segala macam ya. Bukan kita nggak percaya. Kita Keluarin percaya. dari list, keluarin Kita dari list. percaya, kita percaya. Oke. Tetapi contoh di Brazil, contoh di Angola, contoh di ini itu ya kita harus belajar. Oke. Kita nggak boleh nggak belajar, kita hanya melihat di Look dalam. inward, Ya itu, ya. saya kira itu. Oke, Pak Kardaya, terima kasih. Sekarang kita dengarkan somebody who have been putting the boots on the grounds, Pak. Ini kita tadi bicara resiliency kan, bahwa ada crisis, tapi people need oil, people need energy in their daily lives. They need not only available but affordable as well. Sebagai orang yang sudah ya ada di lapangan sebegitu lama ya, maybe you can also give examples atau contoh-contoh apa sih yang pernah dihadapi in terms of resiliency itu tadi. Yes, to you. Well, Bu, oil and gas industry is a business. Simple as that. So at the end of the day, it's return. Okay. I mean, we probably use the same Bible. As long as we have the prospect, the geology, we have the right fiscal term, the fiscal term gives us the right rate of return, and then we look at the risk. If risk is manageable, which today is the list of risk is longer, because we have to make sure it's environmentally sound, socially acceptable, and the government is to a certain extent also acceptable. So
My answer is very simple. To make this industry resilient in this country, make sure we develop a fiscal term that would give us a win-win situation, which I think we are moving in that direction. Okay. I.e. flexibility, Right. give us the right rate of return. Because a project is complex. When we drill an exploration well, we don't know what it takes to make this develop. Until we drill the appraisal well and we start designing the production facilities, then we know what it takes to make it happen. And then we can negotiate with the government. This is what we need to do in terms of fiscal term, tax split, and other things. Okay, thank you, Pak Helmi. Actually, we would like to open question and answer from the audience right now to address it to the panelists. Dan ini sepertinya sudah ada pertanyaan ya. Alright, okay. The first question is from Dimas, LNG Japan Corporation. So the question is, while international oil majors are primarily focused on exporting oil and gas, how can we convince them to see the rising domestic demand as a compelling business opportunity? Because our demand domestically is also big. Jadi pertanyaannya ini ditujukan untuk semua begitu ya. Ketika major oil companies banyak mengekspor keluar, tapi sebetulnya Indonesia ini punya domestic demand yang sangat tinggi dan terus berkembang gitu. Bisakah ini menjadi sesuatu yang atraktif untuk mereka? Untuk international oil majors? Boleh Pak Helmi jawab duluan. Okay, I think domestic demand is actually something that would attract investors. The question is pricing. Right. Now, Medco today is producing almost a quarter of Indonesian gas. We sell most of our gas domestically. Probably we export some to Singapore, to Japan and Korea through LNG. There are times, especially during oil price drop, let's say below $50, there were times like that. Yeah, 40-something dollars. Actually, our domestic price, which is more fixed, is helping the business. But of course, when the oil price is high, when we sell gas based on parity to oil price, then the upside we lost with domestic. But I think at the end of the day, the most important thing is not whether it is for export or for domestic. The key is pricing. If the level of pricing for domestic is good enough for us investors to basically balance our risk, I think people will continue to invest. Okay, that's very straightforward. Oke, apakah mungkin ada resepi dari yang berbeda dari Pak Pur maupun Pak Kardaya? Silakan Pak. Ini sangat bagus sekali yang disampaikan oleh Pak Helmi. Jadi di satu sisi pricing is so important, itu clear ya. That's why I did. Tadi saya sudah sampaikan tahun 2007, waktu itu semua BBM itu under subsidi, price subsidi. Jadi subsidi itu ada dua, subsidi yang diberikan dalam bentuk harganya itu the actual price itu di bawah market price, atau subsidi yang diberikan dalam bentuk BLT, bantuan langsung tunai, atau namanya cash transfer. Ya. Betul yang dikatakan Pak Kardaya tadi, bahwa di banyak negara pemerintah jatuh karena menaikkan harga BBM. Ya, that's clear. Ya. Dan waktu tahun 2008 saya punya cerita. Ya. Waktu kita naikkan harga BBM di atas 100%, dan alhamdulillah waktu itu pemerintah tidak jatuh waktu itu. Ya. Tapi memang waktu itu kesulitan sekali. Itu to be or not to be. Kalau naikkan harga BBM bisa terjadi yang terjadi di pemerintahan sebelumnya. Let's say tahun 98 deh. Tapi kalau itu tidak dinaikkan, buah si malakama. Yang seperti so it's not easy. Di satu sisi pricing is good, harus market price, tapi di sisi lain
itu ada sensitivity terhadap masalah sosial politik. Nah, dan itu memang ini namanya catch 22. Catch 22 itu kalau ini kena, itu juga kena begitu. Jadi my experience itu mengatakan ini harus dilakukan secara bertahap. Di satu sisi ya, kita mau diversified pelan-pelan. Ya. Di sisi diversified away from fossil fuel di domestiknya ya. Tetapi juga kemudian masuk energi baru terbarukan, itu satu. Kedua, we still need oil. Tapi oil yang kemudian kita juga applied untuk teknologi ramah lingkungan supaya carbon capture-nya itu kemudian turun. I appreciate dengan Masela Field. What Masela Field going to do, I spell it karena saya mengikuti sebagai advisor to the President. Mereka bawa gas kondensatnya masuk ke tanker, dilepaskan ya, somewhere. Gas ke daratan diproses, karbonnya dimasukkan lagi. Carbon capture and storage. It's good. You know. Ini salah satu solusinya. Ya. Banyak sekarang di oil company juga melakukan itu, so I appreciate that. Nah, tapi memang itu ada sensitivity yang mesti hati-hati. Dan you cannot do it quick like this di developing country like Indonesia. Apalagi demokrasinya menjadi demokrasi sekarang ini kan. Jadi on the other side kita mesti pelan-pelan ya, creeping out untuk masih ada 3 tadi. Ya. Premium yang sekarang jadi Pertalite, solar yang sekarang jadi B40, B50 dan LPG 3 kilo. Ya, but ingat masih ada di listrik. R1 dan R2. R1 R2 ini subsidinya besar. Tapi the good news di dalam listrik itu dia ada namanya cross subsidi. Jadi yang I3, I4 itu dia tinggi di atas average, tetapi dia bisa mengkompensate. Tapi itu tidak terjadi di semua tempat. Problemnya di Indonesia karena juga banyak yang masih itu poor region. Region yang masih poor begitu. Jadi di satu sisi is good, pricing is okay. You have to increase the pricing to the market price, then that's it. Ya seperti terjadi di Singapura, terjadi di negara-negara consuming countries, no problem. Right. Okay. Tetapi yang penting juga kita negara berkembang. Iya. That's my comment ya, I'm sorry. Oke, thank you Pak Purnomo. Pak Kardaya, silakan. Iya, kalau masalah kebutuhan untuk domestik, kita mengenal namanya domestic market obligation di dalam kontrak production sharing itu. Jumlahnya, persentasenya adalah 20%. Kenapa 20%? Pada waktu itu dikeluarkan, kebutuhan kita di dalam negeri adalah 20% dari produksi kita. Nah, produksinya turun terus, kebutuhannya naik terus, angka 20%-nya itu tetap. Ya. Ini yang jadi masalah. Jadi kalau menurut saya ini mesti dikaji kembali. Kalau memang itu katakanlah 20% itu menjadi quote-unquote momok bagi investor, ya seperti Pak Hilmi katakan, ya kita bicara price saja. Ya. Ya, karena 20% itu sudah tidak 20% kali 600 cuma berapa? Cuma 125, sedangkan kebutuhan kita 1 juta. Jadi ada angka yang kelihatannya bagus, tetapi ininya tidak bagus. Jadi mesti dikaji kembali. Tetapi bahwa kita harus memenuhi kebutuhan dalam negeri, di negara manapun itu akan dilakukan. Oke. Pokoknya untuk kebutuhan dalam negeri adalah yang pertama. Ya. Nah, sampai kalau perlu, misalnya kita kekurangan gasnya diekspor, bagaimana kita renegosiate untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri dulu. Yeah. Yang keluar negerinya, ya kita bicarakan lagi, bukan berarti dipotong, merugikan investor. Gimana caranya? Seperti tadi
Pak Pur, Pak Ilmi katakan, yang penting kan win-win. Ya. Kita win, di sana win juga gitu. Itu tetapi ingat domestic obligation itu adalah is a must. Itu tidak boleh ditawar-tawar. Oke, Pak Kardaya. Jadi balik-balik ke diagnosa dokter tadi, jangan salah ya, jangan cuma bicara 20% gitu ya. Oke, ini kita sudah hampir di akhir sesi. Jadi saya ingin memberikan challenge nih, sebenarnya bukan challenge sih. Pak Prabowo kan pingin, ini bukan aspirasi ya mudah-mudahan ya, kita harus sama-sama mengupayakan 1 juta barrel by 2029 or 2030 gitu ya. If you can say something to the president in 3 words, mencapai 1 juta barrel di 2029, apa yang akan Anda sampaikan? 3 kata kepada Pak Prabowo. Who would take the challenge first? I'll say it. Okay, that's great. Okay, Pak Hilmi. It's probably longer than 3 words, but anyway. Okay. Number one, if you want to increase our production from 600 today, which is now 2026, in less than 4 years to 1 million barrels, I think he needs to know it's impossible. Wow, okay, that's very great. Okay. But it doesn't mean that we're not trying our best. Sure. To make sure we do our best, give us the best fiscal term. Exploration dollar, to get it, you need to compete for it. So you have to make sure our fiscal term is better than all of our neighbors, so that the exploration dollar will come to this part of the world. Okay, so impossibility can actually be won by good fiscal terms. Okay, thank you Pak Hilmi. Sekarang siapa? Pak Pur dulu ya? Oke. Saya mau koreksi dulu nih pernyataan Anda. 1 juta barrel itu datangnya bukan dari pemerintahan Pak Prabowo tuh. Itu dari pemerintahan sebelumnya juga sudah ada itu. Jadi ini diteruskan gitu ya ke Pak Prabowo. Hati, be careful. Tapi for me as a petroleum engineer, that's okay to dream. There's nothing wrong untuk bermimpi kan. So it's a dream. Number 1 is a dream, is it? Yeah. Dream. Itu saya kira 3 kata-kata itu, saya kira dream. Oke, dream. Tapi kita harus berupaya gitu ya. Karena dari mimpi bisa jadi kenyataan one day kan. Maybe not in 2030, but maybe soon enough, hopefully. Oke, now Pak Kardaya. Ya, saya ini di DPR dan DPR-nya Gerindra lagi. Ya, saya belum pernah dengar sejak saya masuk Gerindra bahwa Pak Prabowo ngomong 1 juta barrel. Ya. Yang 1 juta barrel itu adalah saya katakan pemimpi-pemimpi yang kemarin itu. Saya selalu mengatakan lebih baik bangun daripada mimpi terus. Oke. Pak Prabowo inginnya tuh naik semaksimum mungkin. Maka kita berupaya untuk menaikkan. Nah, kita harus rubah ini. Apa-apa yang menjadi kendala, apa-apa yang menjadi obstacle bagi investor harus kita rubah. Rubah dan rubah. Terakhir ya kita berharap mudah-mudahan kita bisa berubah. Kalau kita mau merubah. Kan tidak akan nasib suatu kaum itu berubah kalau kita tidak merubahnya sendiri. Wow, oke. Ya. Banyak ayat-ayat dari Pak Kardaya. Oke, memang tidak 3 kata, tapi tadi sudah banyak insights bahwa sebetulnya kita tidak harus berpatokan pada satu numbers gitu ya. Apalagi ini adalah legacy gitu. Tapi we want the increase dan kita pingin usahanya. Sudah banyak yang dikeluarkan dari pengalaman berpuluh-puluh tahun dari ketiga narasumber saya di sini. Mudah-mudahan ini bisa menambah enrichment untuk apa yang kita bicarakan mengenai oil and gas dan future of oil and gas di Indonesia. Sekali lagi kita berikan tepuk tangan untuk Pak Purnomo, Pak Hilmi, Pak Kardaya. Thank you very much Bapak. And we close the session of special session 1 today, and I would hand over the session 2 back to our MC today. Mbak Bunga, silakan. Thank you, our moderator Mbak Rahma Alia. Kita berikan aplaus juga kepada ketiga panelis kita. Terima kasih Pak Purnomo, Pak Hilmi, dan juga Pak Kardaya. Mohon untuk tetap berada di tempat. Dan selanjutnya we kindly invite the IPA President Ibu Kathy Wu to present the mementos. Bu Kathy Wu, kami persilakan untuk memberikan token of
appreciation kepada Bapak Purnomo Yusgiantoro, Bapak Hilmi Panigoro, Bapak Kardaya Warnika, dan juga moderator kita di sesi pertama Special Station 1. Tentunya hari ini kita mendengarkan diskusi yang hangat, ya, mendengarkan langsung insight dari para senior di bidang oil and gas. Kita mendapatkan pelajaran yang begitu berharga sekaligus optimisme ke depan yang lebih cerah. Baik, please stand together on center stage. Kita akan abadikan sesi foto bersama in 3, 2, 1. Once again in 3, 2, 1. Okay, thank you ladies and gentlemen. Once again, please give a big round of applause for Special Session 1. Once again, thank you very much to our panelists and also moderator, Mbak Rahma Alia. Terima kasih mau menemani saya di sini. Terima kasih sudah bertugas hari ini sebagai moderator. Baik, Bapak dan Ibu, kita akan segera melanjutkan agenda berikutnya. Special Session 2 Global Challenge NOCs at the Heart of Energy Resilience. Ladies and gentlemen, the next session will begin shortly in this hall. Kami mengundang Bapak Ibu seluruh peserta untuk tetap berada di ruangan ini dan kembali mengikuti sesi berikutnya. Untuk itu, we kindly invite all participants to remain in the room and return to the seats. For participants who require interpretation services, interpreter devices are available on the right side of the hall. Bapak Ibu yang ingin menggunakan SAS atau alat interpretation, silakan untuk mengambil di sisi bagian kanan dari ruangan ini. Baik Bapak Ibu, sekali lagi sesaat lagi kita masih ada sesi berikutnya. Mohon untuk kembali menempati tempat duduknya masing-masing. Dan kita akan segera memulai sesaat lagi. Terima kasih.